semuanya, perkenalkan nama saya Hadijah Ali Rizka Malinda dari kelas Manajemen 25A dengan NPM 254111149. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori tingkah laku konsumen menurut Gregory Mankiw, salah satu ekonom terkemuka dunia yang karyanya banyak digunakan dalam buku teks ekonomi modern. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana seorang konsumen mengambil keputusan dalam mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan tujuan utama yaitu memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Menurut Mankiw dalam bukunya Principles of Economics edisi tahun 2018, teori tingkah laku konsumen membahas bagaimana individu membuat pilihan konsumsi yang rasional di tengah keterbatasan sumber daya, khususnya pendapatan. Ada dua ide utama dalam teori ini. Pertama, preferensi konsumen, yaitu bagaimana seseorang menilai dan membandingkan berbagai kombinasi barang dan jasa berdasarkan tingkat kepuasan yang diperoleh. Yang kedua, kendala anggaran atau budget constraint, yaitu batasan yang dimiliki konsumen karena pendapatannya terbatas sementara harga barang dan jasa berbeda-beda. Dengan menggabungkan kedua ide ini, Mankiw menjelaskan bagaimana konsumen menentukan kombinasi konsumsi optimal, yaitu pilihan yang memberikan kepuasan maksimum dengan pendapatan yang tersedia. Mankiw menjelaskan bahwa preferensi konsumen dapat digambarkan melalui kurva indifferent atau indifferent curve. Kurva indifferent menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Ciri-ciri kurva indifferent menurut Mankiw: 1. Miring ke bawah. Artinya, jika jumlah satu barang bertambah, maka jumlah barang lainnya harus berkurang agar kepuasan tetap sama. 2. Tidak saling berpotongan karena setiap titik di kurva berbeda menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda. Yang ketiga, bentuknya cembung ke arah titik origin yang mencerminkan prinsip marginal rate of substitution atau tingkat penggantian marginal, yaitu seberapa banyak konsumen bersedia menukar barang dengan barang lain tanpa mengubah tingkat kepuasannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa semakin banyak seseorang memiliki suatu barang, semakin kecil kesediaannya untuk menukar barang lain dengan barang tersebut. Selanjutnya, konsep kendala anggaran, yaitu batas kemampuan konsumen dalam memberi barang dan jasa. Kendala anggaran dapat ditulis dalam bentuk rumus sederhana sebagai berikut, di mana M adalah pendapatan konsumen dan PQ adalah harga barang X, Y adalah harga barang Y, dan X dan Y adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Garis anggaran atau budget line menggambarkan semua kombinasi dua barang yang bisa dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu. Jika pendapatan meningkat, garis anggaran akan bergeser ke kanan, sedangkan jika harga salah satu barang naik, garis akan berputar dan mengubah kemiringannya. Titik keseimbangan konsumen. Keseimbangan atau equilibrium konsumen tercapai saat garis anggaran menyinggung kurva indifferent tertinggi yang dapat dijangkau konsumen. Pada titik ini, konsumen mencapai utilitas maksimum, yaitu kepuasan tertinggi yang bisa dicapai dengan pendapatan yang dimilikinya. Perubahan pendapatan dan efek harga. 1. Perubahan pendapatan. Jika pendapatan naik, garis anggaran bergeser ke kanan dan konsumen bisa mencapai kurva indifferent yang lebih tinggi. Jika pendapatan turun, konsumen harus puas pada kurva indifferent yang lebih rendah. 2. Perubahan harga. Jika harga salah satu barang turun, maka barang itu menjadi relatif lebih murah dan konsumen akan menyesuaikan pilihannya. Perubahan harga menimbulkan dua efek utama. Yang pertama, efek substitusi. Konsumen beralih ke barang yang lebih murah. Dan efek pendapatan.
Perubahan harga membuat daya beli konsumen berubah. Sebagai contoh, bayangkan seorang mahasiswa memiliki uang 100.000 untuk membeli makanan dan minuman. Harga makanan 20.000 per porsi dan minuman 10.000 per botol. Jika ia ingin mendapatkan kepuasan maksimal, ia harus menentukan berapa banyak makanan dan minuman yang harus dikombinasikan agar uangnya habis. Namun, kepuasan maksimal tercapai. Dengan analisis kurva indiferen dan garis anggaran, mahasiswa tersebut akan memilih kombinasi konsumsi optimal di titik keseimbangan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berusaha memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan dan harga yang terbatas. Pilihan konsumsi dipengaruhi oleh preferensi pribadi dan kendala anggaran. Keseimbangan konsumsi terjadi ketika tingkat penggantian marginal sama dengan rasio harga barang. Teori ini membantu kita untuk memahami bagaimana keputusan individu berperan dalam menentukan permintaan di pasar yang kemudian mempengaruhi harga dan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Tujuan mempelajari tingkah laku konsumen. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, mengetahui alasan dibalik keputusan pembelian. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang keempat, mengidentifikasi peluang pasar baru. Dan yang kelima, membangun loyalitas pelanggan. Lalu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku konsumen, yaitu faktor sosial, kedua, faktor budaya, yang ketiga, faktor pribadi, dan yang keempat, faktor psikologis. Hal-hal yang mempengaruhi pada faktor budaya, yaitu nilai kepercayaan dan norma masyarakat. Sedangkan hal yang mempengaruhi pada faktor sosial adalah lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, atau komunitas untuk peran dan status sosial. Dan faktor pribadi, hal yang mempengaruhi adalah usia atau tahap hidup, gaya hidup untuk kepribadian. Dan yang keempat, faktor psikologis untuk memotivasi berdasarkan teori Maslow. Proses pengambilan keputusan konsumen. Terdapat 5 tahap utama dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang solusi atau produk yang dapat memuaskan kebutuhannya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kualitas, harga, merek, dan manfaat. Yang keempat, keputusan pembelian. Konsumen memilih satu produk untuk dibeli. Yang kelima, perilaku pasca pembelian, yaitu konsumen mengevaluasi kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk yang dibeli. Nice.